ويسر لي أمري واحلل عقدة من
آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah majelis taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah merupakan nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-19, bab yang membahas tentang anjuran untuk mencontohkan suatu contoh yang baik, yang dalam kitab di sini dikatakan babu biman sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Bab ini akan membahas tentang anjuran bagi orang untuk apa? Menunjukkan suatu yang baik dan juga melarang suatu yang tidak baik. Nah, pada kesempatan ini ada dua hadis yang akan disebutkan oleh pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi. Dia akan menyebutkan dua hadis yang menunjukkan tentang anjuran bagi kita untuk selalu mencontohkan atau memberi contoh sesuatu yang baik dan juga memberi contoh sesuatu yang tidak baik untuk tidak dikerjakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adana nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Al-bab التاسع عشر باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم قراد مجتابي النمار أو الآباء متقلدي السيوف عامته من مضر بل كلهم من مضر فتأمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في
tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min sawbihi min sa'i murrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bi tamratin faja'a rajulun minal ansar basrahu kadat kafuhu ta'jaza anha bal qad ajadat summa tataba'a an-nasu hatta ra'aytu qawmayn min ta'amin wa siyabin hatta ra'aytu wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu madhhabatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi mithluha wa mithlu man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Rawahu Muslim. Ada satu hadis yang sanadnya dari sahabat yang bernama Abi Amr Jarir bin Abdullah. Ya, qala beliau pernah bercerita. Jadi qala di sini maksudnya beliau ngapain? Bercerita, ya, bercerita kepada yang lain atau para sahabat yang lain. Ya, apa cerita Abi Amr? Ya, beliau bercerita kunna fi sadrin nahari inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah kami ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu siang, atau pernah di waktu siang kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, siang di sini maksudnya siang menjelang azan zuhur, ya, menjelang azan zuhur, ya, karena di sini katakan sodri artinya itu pas benar-benar waktu siang, ya, menjelang zuhur, ya. Nah, apa yang terjadi saat Abi Amr bersama Nabi siang hari, ya, itu faja'ahu qaumun. Ya, maka datanglah kepada dia, kepada siapa itu? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumun, sekelompok, ya, itu. Nah, sekelompok ini uratun itu jangan diartikan telanjang, ya. Dia berpakaian, tapi pakaian yang mereka gunakan itu sangat minim sekali. Ya, artinya tidak layak seperti orang memakai pakaian. Ya, sangat minim lah. Ya, itu pas-pasan dia pakai baju itu. Ya. Nah, pakaian apa yang mereka pakai? Mujtadi an-nimar. Ya, yang mereka pakai itu adalah pakaian, ya, yang berasal dari apa? Ya, itu bulu, ya, atau kulit yang berasal dari kulit apa? Kulit harimau. Ya, jadi di sini kan nanti akan dijelaskan itu kayak ada kulit harimau itu mereka ambil tengah-tengahnya digunting, ya, dibolongin. Buat apa itu? Buat masukin palenya. Ya, jadi kayak orang dulu itu kan, anak sekarang juga kadang bikin baju dari plastik deh, atau dari koran, ya, itu tengah-tengahnya dibolongin itu pakai dan bagian depan ketutup, belakang ketutup. Sampingnya kan apa tuh? Nah, belakang gitu, bukan, ya. Dan itu pakaian seperti itu tuh pasti, ya, sangat kelihatan atau nampak dilihat itu, ya. Awal apa, ya, atau dia menggunakan jubah, ya, itu diibaratkan seperti jubah. Mutaqallidis suyub, ya, yang pakaian jubah dia pakai itu, ya, sambil membawa apa? Sebilah pedang. Ya, bayangin itu, ya, sambil membawa sebilah pedang, ya. Nah, di sini, ya, apa yang nampak dari, ya, kelompok orang-orang yang datang kepada Nabi,
Ya, dia itu berpakaian sangat minim tapi sambil bawa pedang, berarti lagi mau apa ini? Ya, dia mau berperang. Ya, artinya tuh orang seperti mereka itu, meskipun dalam keadaan ekonomi yang sangat yang sangat pas-pasan, tapi mereka punya semangat untuk ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bayangkan, ya, begitu semangatnya tuh orang-orang yang ingin ikut berjuang bersama siapa? Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dari mana kelompok ini? Ya, dijelaskan ammatu min Mudar. Ya, kebanyakan mereka itu berasal dari Mudar. Mudar itu salah satu kabilah yang ada di Arab itu. Ketika itu ada sekelompok kabilah namanya Mudar. Ya, itu. Bal kulluhum min Mudar. Ya, bahkan semuanya dari Mudar. Bukan kebanyakan bahkan dikatakan, tapi semuanya dari Bani Mudar. Ya, itu. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kelompok yang berpakaian sangat minim, tapi mereka memiliki semangat juang yang sangat tinggi, ya, itu apa yang terjadi? Fata'ammar wajhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika muka Nabi itu berubah. Ya, muka Nabi berubah. Ya, jadi sahabat itu paham. Ya, Nabi kalau ada perubahan muka yang seperti itu berarti Nabi lagi ngapain? Ya, lagi kecewa. Ya, jadi kan orang itu kalau teman dekat dia biasanya tahu. Ya, orang sebulan dia lagi marah nih, kelihatan dari apa ini? Dari mukanya. Ya, nggak bisa ditutup-tutupin. Kita lagi marah, apa yang nggak marah, tapi itu pasti kelihatan. Meskipun tidak ditunjukkan atau ditampakkan dalam sikap, ya, tapi dari mukanya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, coba ada orang lagi ngapain tuh, pengen itu kalau bahasa anak sekarang tawuran. Ya, anak-anak sekarang pada tawuran gitu. Ya, ada nggak anak-anak pengen tawuran mereka senyum-senyum di hadapan akan terus ketika akan berantem? Nggak ada. Ya, pasti muka mereka itu sudah kelihatan. Apa tuh? Muka yang menunjukkan mereka itu sangat dalam keadaan marah, kecewa dengan dengan sesuatu. Ya. Nah, para sahabat ketika itu paham banget kalau terjadi perubahan muka pada Nabi, berarti ini ada sesuatu nih, ya, yang Nabi nggak suka tuh. Ya, tuh. Kenapa Nabi berubah seperti itu? Mukanya lima ra'a bihim minal faqah. Ya, karena Nabi melihat itu, ya, sekelompok mereka yang dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan miskin. Ya, dalam keadaan menderita. Ya, dengan pakaian yang hanya sekedar menutupi bagian-bagian yang vital saja. Istilahnya Nabi kok ya Allah masih ada ya di antara pengikutku, umatku yang seperti ini. Berarti Nabi merasa apa tuh? Berdosa, ya, merasa bertanggung jawab. Ya, tuh kalau masih ada di antara mereka yang hidup dalam keadaan susah, ya. Tapi yang membuat Nabi ini bangga dengan mereka itu apa? Mereka itu masih mau punya semangat untuk berperang, berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang mereka bawa itu pedang, bukan nasi uduk, bukan. Ya, mereka bawa pedang. Ya, karena kalau bawa pedang berarti pengen ngapain? Ya pengen bertempur atau ingin perang. Ya, coba. Nah, kemudian ketika Rasul melihat kelompok mereka yang miskin seperti itu pada bola, maka Nabi masuk ke dalam rumahnya. Ya, itu habis masuk sebentar summa kharaja. Kemudian Nabi ngapain? Keluar. Ya, itu. Nah, ketika keluar, fa amara Bilalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk ngapain?
fa'adzana wa aqama. Ya, Nabi Yunus Bilal adalah inti azan tu. Ya, azan di sini maksudnya azan apa ini? Azan zuhur. Ya, azan zuhur. Ya, setelah azan salat sunnah kemudian Bilal apa? Mengiqamahkan. Ya, qomat Allahu Akbar. Ya, nah setelah qomat fasalla maka Nabi salat summa khutbah. Selesai sholat Nabi ngapain? Berkhutbah. Ya, kalau bahasa kita ini ada khutbah. Ya, ada khutbah ba'da zuhur atau kajian habis zuhur. Ya, bukan berbagai khutbah Jumat, kan ada lagi. Ya itu. Nah, ketika Nabi menyampaikan khutbahnya di situ, Nabi membacakan ayat. Ayat ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Ya, Allah katakan apa itu? Ya ayyuhan nas. Ya, wahai sekalian manusia. Ya, ini Nabi ya memberikan satu isyarat dalam hal ini wahai sekalian manusia, bukan hanya orang yang beriman, kepada semua manusia. Tuh, ittaqu rabbakum. Ya, takutlah kalian, bertakwalah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian. Ya, tuh. Kenapa disuruh takut? Siapa dia yang perlu ditakuti? Ya, Tuhan kalian itu allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, karena dialah Tuhan yang telah menjadikan kalian dari jenis yang satu. Tuh, maksudnya siapa di sini? Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, kalian itu dijadikan dari jenis yang satu. Ya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Ya, kamu semua dikatakan Nabi. Ya, berdasarkan semua keturunan siapa? Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam Allah ciptakan dari apa? Dari tanah. Ya, Nabi melanjutkan la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin. Ya, tidak ada yang membedakan untuk kalian. Ya, mau kalian berasal dari orang Arab atau bukan Arab. Ya, mau dari Nabi, turunan Nabi atau bukan turunan Nabi, enggak masalah. Ya, itu bukan suatu jaminan. Ya, seperti yang lagi dimasalahin oleh sebagian orang. Ya, masalah nasab menjadi masalah. Ya, Ba'alawiyin inilah adalah enggak penting itu untuk dibahas. Ya, karena yang punya diri sendiri, kakek mereka pun tidak mengklaim mengatakan aku menjamin keturunan itu masuk surga semuanya. Tidak ada jaminan seperti itu. Ya, dan orang-orang yang merasa tidak suka dengan muhibbin atau para habaib jangan sekali-kali mencela mereka. Ya, kita akan mengikuti siapapun kalau orang itu kelompok orang-orang yang apa? Yang benar. Ya, kita tidak akan mengikuti siapapun mereka kalau mereka kelompok orang-orang yang apa? Yang salah. Tuh, ya, tuh. Tidak ada perbedaan antara orang Arab atau bukan orang Arab. Ya. Nah, tapi yang Allah lihat apanya? Illa bin taqwa, kecuali ketakwaan kalian yang Allah akan lihat. Ya, kamu orang susah, orang miskin, tapi ketakwaan Anda tinggi kepada Allah, itu Allah akan berikan apa? Derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Kamu orang keturunan hebat, pangkat tinggi, orang kaya, tapi nggak bertakwa, tetap rendah di mata siapa? Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan seperti ayat yang dibacakan ketika apa? Ketika khutbah ataupun tausiah setelah wudu di hadapan para siapa? Para sahabat yang lain, ya. Nah, di sini ya, itu Allah katakan seperti itu, ya. Artinya apa? Kalian di manusia adalah sama semua. Ya, artinya jangan sampai nanti itu, ya, ketika ada sekelompok orang-orang yang hidup dalam kenikmatan, ya, dalam kepuasan rezeki yang dia punya, ya, dalam berbagai macam hal-hal yang bisa dia menjadikan senang. Tapi selama kalian di dalam kelompok kalian masih ada orang
yang susah, maka kalian akan dimintain apa ya? Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nih ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Pak menyampaikan khutbah singkat, ya, tapi maknanya sangat dalam. Ya, dia baca ayat doang ini seperti ini nih, ya, tapi apa? Bisa menggugah, ya, hati para siapa? Para sahabat. Ya, oh Nabi baca ayat ini, ya, kita kan diciptain itu dari apa? Ya, jiwa yang satu, Nabi Adam. Berarti kalau semua yang ada itu adalah siapa? Saudara-saudara kita semua. Ya, jadi kalau mereka merasakan susah, kita juga harus punya kepedulian terhadap rasa susah yang mereka rasakan. Kita senang, mereka juga akan merasakan kesenangan dari apa yang kita rasakan. Itu seperti itu maksudnya. Ya, kenapa? Karena di akhir ayat ini Allah katakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, terhadap kalian itu semua apa? Raqiba, selalu mengawasi kalian itu. Ya, jadi tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, kehidupan kita, ucapan kita, perbuatan kita, semua diapain? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ayat pertama yang Nabi baca saat Nabi apa? Menyampaikan khutbahnya selepas sholat zuhur, ya. Nah, kemudian ayat yang kedua yang Nabi baca, ya. Tuh, apa bunyinya? Ayat yang kedua dalam akhir surah Al-Hasyr. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang bertakwa, ya. Yang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah atau takwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, ya. Wal tanzur, baca wal tanzur, ya. So, maksudnya adalah dan lihatlah, ya, terhadap dirimu tentang apa yang akan kamu lakukan nanti. Ya, yang berikutnya itu apa yang akan kamu lakukan itu. Ya, artinya jangan sampai, ya, ketika kamu itu mendapatkan kesempatan hidup bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, tuh kita harus apa tuh? Ya, menunjukkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Nah, ketika Nabi membacakan ayat yang kedua ini, apa yang terjadi? Tasaddaqa rajulun min dinarihi. Tuh. Ada kata seseorang itu, ya Pak, bersedekah dengan apa? Dinar yang mereka miliki. Ada yang min dirhamihi, ada yang berupa dirham, ya tuh. Ada yang min saubihi, ada yang berupa pakaian yang mereka sedekahkan. Ada yang berupa sa'an murrihi, apa itu sa'un? Ya, satu sok gandum. Ya, ada lagi yang apa? Tuh sa'an tamrihi, ada yang sedekahkan apa? Ya, satu sok kamar, yaitu kurma. Ya, jadi ketika Nabi setelah menyampaikan dan membacakan dua ayat ini itu menggugah orang-orang untuk apa? Ya, bersedekah. Ya, langsung tuh orang terpanggil Allah bukakan hatinya, mereka langsung apa? Ya, mengeluarkan sedekah. Ada yang pakai dinar, ada yang pakai dirham, ada yang pakai baju, ada yang pakai apa itu? Gandum, ada yang pakai apa itu? Kurma. Ya, nah itu semampu barang yang mereka miliki itu. Ya, ini kan hebat Pak. Ya, jadi memang kita ketika dakwah itu menyampaikan suatu dakwah itu di hadapan para jamaah, kita jangan terlalu apa itu? Ya, banyak apa namanya istilahnya itu? Ya, bersilat lidah lah. Ya, jadi Nabi kan sudah katakan khairul kalam ma qalla wa dalla. Ya, sebaik-baik ucapan atau sebaik-baik perkataan ma qalla, yang sedikit tapi apa? Mengena. Ya. Jadi kita nyampein pidato atau dakwah nih, ayat kita baca cukup, kita jelasin satu ayat ini maksudnya seperti apa, intisarinya apa, udah.
Ya, jangan terlalu ngalor ngidul. Nantinya orang jadi bakal apa? Ya, bingung. Bahkan dia nggak memahami apa sih maksudnya. Ya, padahal ayatnya tentang ini kok tahu-tahu suruh sini. Ya, nah itu apa? Yang akan menjadikan sasaran dakwah kita ini menjadi tidak mengena. Ya, jadi dakwah pada intinya itu yang bisa ditangkap dan dipahami dan mudah nantinya untuk diamalkan. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang apa? Yang mudah. Ya, Islam itu bukan agama yang menyulitkan, tapi Islam itu adalah agama yang apa? Yang memberikan kemudahan kepada siapa? Kepada pemeluknya. Tuh, ya. Jadi kita lihat kalau begitu aja tuh orang-orang sudah apa? Ya, bergegas, ya, semangat untuk apa? Ya, memberikan sedekah buat siapa? Ya? Buat kelompok Bani Nadar yang tadi itu, yang kehidupan mereka sangat apa? Sangat miskin. Kenapa? Pakaian yang mereka pakai seperti itu. Ya, kenapa? Karena ini tanggung jawab kita selaku siapa? Saudara-saudara mereka. Ya, baik. Walau bisik kita merah, tuh, ya, hatta qala walau bisik kita merah. Sampai-sampai Nabi mengatakan sekalipun hanya dengan sepotong atau sebutir kurma. Ya. Jadi kita yang namanya sedekah kan itu berdasarkan kemampuan kita. Ya, jangan paksain. Ya, dan jangan juga dihabisin. Ya. Ada orang menyuruh orang lain sedekah, ibu bapak yang punya gelang, bapak yang punya mobil kasih mobilnya sedekahin, ibu-ibu yang pakai gelang copotin gelangnya, cincinnya copotin sedekahin, nanti pasti bakal diapain? Diganti. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, kita kan sedekah itu dalam arti jangan sampai kita apa? Ya, susah dalam menghadapi hidup. Karena kan sebaik-baik sedekah itu kepada siapa? Ya, kepada kerabat kita, terutama orang tua kita, ya, kemudian saudara-saudara kita, kemudian tetangga-tetangga kita, ya, jangan orang lain yang jauh dulu kita perhatiin, sementara apa? Di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak orang yang apa? Yang susah. Nah, ini jangan, ya, ibarat peribahasa bilang nyari jarum gampang hilang, ya, maksudnya pengen nyari apa? Pahala salah, yang dekat dulu kita beresin, baru yang jauh, ya, itu aturan dalam Islam tuh, ya. Maka Nabi sampaikan sekalipun sedekah kalian hanya dengan satu butir kurma, ya, itu akan memberikan apa? Manfaat kepada orang lain, ya, tuh. Faja'a rajulun minal ansar, ya, maka datanglah seorang laki-laki dari Ansar, ya, bisarahu kadat kufahu, ya, tak anha. Tuh, seorang yang membawa apa itu? Ya, kalau kita bilang itu ya apa ya? Orang kalau mau minta makanan bawa apa ya? Ya kayak wadah lah. Ya, dia bawa wadah, kalau kita bilang bawa mangkok kayak bawa apa kayak gitu, ya, itu orang Ansar bawa itu, ya, itu. Sehingga tangan yang dia pegang untuk memegang tuh wadah tadi enggak kuat, ya, buat ngangkat beban, ya, seberat wadah aja enggak kuat. Berarti saking apanya nih? Saking laparnya mereka, menahan lapar yang sangat. Kalau orang sekarang bilang udah lapar banget nih, sampai ada aku angkat sendok aja. Angkat sendok aja enggak kuat juga begitu. Itu orang terlalu, ya. Dibilang angkat sendok enggak kuat. Kalau ini memang benar-benar, ya, itu orang Ansar tadi itu, ya, karena saking laparnya megang wadah aja enggak kuat tuh. Bal qad ajazat tuh, bahkan dia benar-benar enggak mampu. Bukan hanya enggak kuat tapi enggak mampu. Gimana ya? Orang enggak ada tenaga, Pak. Enggak ada energi yang masuk ke dalam tubuhnya, disuruh angkat beban, bisa. Ya, kadang-kala jangankan dia disuruh angkat beban, bawa dirinya aja berat, susah. Ya, ada orang saking laparnya Pak sering jalan masuk poyongan, ya, poyongan
jatuh akhirnya apa? Pingsan. Tuh, ya, ini terjadi tuh, ya. Apa yang terjadi? Ya, tuh, summa tataba'an nasu. Ya, tuh, kemudian orang-orang mengikutinya. Siapa sih dia orang tadi dia orang Ansar yang bawa apa itu? Ya, bawa tempat sampai dia ngangkat tempat yang dia bawa aja gak kuat, ya, tuh. Hatta ra'aitu kau ya maini min ta'amin wa siyabin, ya, maka disitulah apa nampak tuh ada dua tumpukan yang pertama tumpukan berupa makanan, tumpukan yang kedua berupa tumpukan apa? Pakaian atau baju. Coba, ya, begitu cepat tuh orang-orang para sahabat yang kaya ketika Nabi menyampaikan nggak mikir-mikir dulu, udah langsung apa? Eksekusi, gercep kalau orang bilang sekarang gitu, ya, tuh apa? Karena memang keterpanggilan mereka kepada ajakan Rasulullah SAW betul-betul melekat dalam apa? Dalam hati mereka, ya, sehingga mereka apa tuh? Berebut, ya, ingin apa? Memberikan sedekah itu sama seperti orang-orang yang berada di kota Mekah, kan? Ya, kalau orang kaya yang tinggal di kota Mekah, ya, apalagi bulan suci Ramadan, mereka itu kesulitan mencari orang yang mau menerima. Ya, kalau di kita kesulitan untuk orang yang mau apa ya? Nah, mau memberi, banyak yang mau menerima. Tapi kalau di sana orang-orang kaya al-muhsinin wal muhsinat, mereka bingung mau kasih siapa. Ini semua orang udah pada kasih, udah pada terima. Apalagi namanya buka puasa di asrul awakhir Ramadan itu, Pak. Ya, mereka beli makanan main jor-joran, Pak. Ya, seorang yang pengen buka puasa tuh dikasih apa tuh? Anak kayak KFC, belum lagi ayam yang lainnya, Albek, belum lagi apa antar, belum lagi apa itu pizzanya. Ya, itu berebut orang. Yang berebut siapa? Yang mau ngasih, yang terimanya nggak ada. Ya, tuh. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mengejar besarnya pahala yang ada di kota Mekah. Ya, bayangkan satu kali kebaikan kita lakukan di kota Mekah, Allah akan balas berapa kali? 100.000 kali. Ya, tuh gimana orang nggak apa? Enggak, orang nggak terangsang dengan apa itu? Dengan kebaikan-kebaikan. Tapi memang nggak semua, Pak. Banyak juga orang-orang kaya yang pelit. Ya, itu banyak. Ya, nggak semuanya. Tapi yang saya perhatikan sejak saya kalau umroh Ramadan, di sana tuh orang-orang kaya kebingungan mau kasih siapa nih yang bakal saya kasih. Kenapa? Karena semua udah pada dapat tuh. Ya, itu. Nah, kayak di sini juga orangnya kalau udah dapat, Pak, pengen ngambil lagi nggak ada. Ya, buat siapa? Buat anaknya, buat keluarganya, masukin dalam plastik nggak ada, udah cukup lah. Ya, apa yang dia dapat. Kenapa? Karena banyaknya orang yang akan apa? Membutuhkan ya makanan saat untuk apa? Berbuka puasa. Ya, baik. Hatta ra'aitu wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahallalu, ya, yatahallalu. Tuh, yatahallal artinya apa tuh? Ya, berubah gembira, senang, ka'annahu mudhabatun, ya, seakan-akan wajah Nabi itu bersinar, berseri-seri gitu, Pak. Orang kalau girang gimana coba, mukanya kan kelihatan cerah ya. Ya, tapi kalau lagi susah mukanya apa? Butek sembel. Ya, nggak ada cahayanya dikit orang kalau lagi susah. Ya, padahal susah yang kita alami belum tentu azab dari Allah. Ya, kita sabar aja kan, kita disuruh jangan pernah takut sama rezeki. Yang kita takut sama yang punya rezeki. Kenapa kita harus takut kepada rezeki? Selama masih ada yang punya rezeki, ya, kita ngarap rezeki. Kalau yang punya rezeki nggak kasih, kira-kira kita dapat kan? Nggak dapat. Ya, yang kita takut itu ya Allah,
Allah lagi murka sama saya nih. Ya, jangankan rezeki, kasih sayang aja Allah tak kasih kepada diriku. Ya, jangan pernah takut kepada apa? Rezeki, tapi takutlah kepada siapa? Yang punya rezeki. Maksudnya Allah, bukan orang kaya, bukan. Ya, karena rezeki itu kan bukan hanya dalam bentuk apa? Materi. Ya, rezeki itu banyak. Kesehatan rezeki bukan, rezeki hati tenang rezeki bukan, rezeki ya keluarga yang sehat semua rezeki bukan, rezeki istri anak yang soleha rezeki bukan, itu rezeki mah ya. Uang itu adalah rezeki yang paling apa? Secara materi rezeki adalah uang itu adalah rezeki yang paling rendah ya, yang paling rendah ya. Buat manusia yang paling tinggi apa? Rezeki nikmat sehat. Ya, orang banyak duit sakit enak. Ya, mendingan duit banyak sehat. Maksudnya, ya sehat duit banyak. Ya, sakit duitnya banyak apa? Ya, tuh uang bisa dicari, kesehatan nggak bisa dibeli, ya kan? Ada nggak orang bisa beli kesehatan? Nggak bisa. Tapi kalau kita nggak punya duit dan kita sehat, bisa nggak kita nyari? Bisa. Mau ngojek, ya kan? Mau apa lagi tuh? Ngojek itu lain-lain itu. Ya, kalau orang kita biasanya ngapain? Ngojek, ya. Kalau udah ngojek itu, ya padahal baru mulai udah menghayali tinggi. Ya orang kita tuh orang Betawi biasanya gitu tuh. Ya, kalau pengen mobil baru boleh dapat tinggi. Kalau kita tahu kagak jebol megan ya, stres jangan. Ya, kita kalau nampak itu kita berusaha, sebenarnya kita apa yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya, barang siapa yang mencontohkan suatu kebaikan dalam Islam. Ya, tuh, apa ganjarannya? Falahu ajruha. Maka baginya akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia contohkan kepada orang. Wa ajru man amila biha. Tuh, dan juga pahala orang lain yang mencontoh kebaikan yang dicontohkan itu. Jadi orang lain ya yang ngerjain dapat namanya pahala juga. Kenapa? Karena orang lain itu bisa mengerjakan berkat apa ya? Berkat contoh yang kita contohin kepada mereka, Pak. Ya, contohnya kita ngajak orang ngaji, ya ngaji Sabtu pagi itu Pak. Itu orang datang ke masjid untuk ngaji dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ya, tuh kenapa? Karena tuh orang mau ngaji lantaran apa ya? Ya, kita ajak untuk dia bisa ngaji. Tuh, ya, kan Nabi katakan seperti itu. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Ya, bahkan pahalanya itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala yang mereka lakukan. Enggak ada Pak yang namanya Allah itu enggak bisa namanya pahala untuk membalas, enggak ada. Ya, tuh, karena kita kan Pak, kita harus sadar kita ini masuk surga juga bukan karena apa? Bukan karena amal kita. Ya, karena apa? Ridho dan kasih sayang Allah. Kita Pak kalau pengen ya berharap masuk surga karena amal kita nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena contohnya begini, kita dikasih umur 100 tahun, ya di dunia nih. Ya, 100 tahun kita melakukan kebaikan itu aja. Ya, kita bilang ya Allah masukkan aku karena amal baikku. Masuk ke surga 100 tahun. Ya, setelah 100 tahun ngapain Allah? Pindahin ke neraka. Ya kan? Makanya jangan sombong kita masuk surga dengan amal yang kita punya. Sebanyak apapun Pak, ya itu bukan karena amal kita. 100 tahun kita melakukan amal, kita minta masuk surga. Oke, 100 tahun masuk surga kata Allah. Setelah 100 tahun habis ya, berarti pindah ke mana? Ya, tuh. Padahal
satu hari di akhirat sama berapa tahun di dunia? 1000 tahun, ya Allah. Ya, gak ada sampai amal kita Pak. Tuh, kalau kita pengen masuk surga karena apa? Amal kita. Makanya jangan sombong dengan amal kebaikan sehebat apapun, sebanyak apapun yang dikerjakan, bagi Allah pada kabarnya. Ya, tuh. Ya. Nah, sebaliknya kata Nabi apa? Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam contoh yang tidak baik, kana alaihi, maka baginya wizruha, dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa bagi orang yang mengamalkan contoh yang tidak baik dari kamu, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa orang itu Pak. Ya, ingat kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Ya, dosa atau namanya kemaksiatan yang kita lakukan akan kembali kepada siapa? Kepada kita juga. Kalau orang lain melakukan perbuatan baik lantaran contoh dari kita kebagian pahala. Tapi kalau ada orang lain melakukan dosa lantaran dosa yang kita pernah lakukan, maka kita pun dapat dosanya. Coba hati-hati ya, karena ini apa? Semua sudah digariskan oleh Allah. Ya, seseorang yang melakukan amal soleh, Allah akan balas kebaikan amal soleh tersebut yang berlipat-lipat ganda. Orang melakukan kemaksiatan, Allah akan balas enggak berlipat-lipat ganda dosanya itu, kecuali pada tempat-tempat tertentu. Ya, seperti di Mekah, di Madinah itu sama. Ya, dosa yang dilakukan ya akan berlipat pula seperti pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, nah selesailah satu hadis. Ya, yang pertama, mudah-mudahan ini menjadi suatu apa? Suatu motivasi buat kita, yang mana kita bisa menjadi orang-orang yang mudah terbawa ataupun termotivasi untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, terutama kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang apa? Yang membutuhkan. Ya, nanti insyaallah sedikit akan kita bahas tentang qauluhu wajada dengan penjelasannya, nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, panjang umur sehingga kita bisa menggali ilmu dengan sebaik-baiknya. Ya, Al-Fatihah.